Materinya agak banyak ya, jadi maksudnya pembahasannya agak banyak, jadi biasanya tuh pas jamnya 1,5 jam. Oke, kita lihat ya. Jadi sama seperti yang tertera di sini, kita akan bahas mengenai dry eye syndrome, glaukoma, konjungtivitis. Walaupun ini agak banyak, tapi menurut saya lebih enteng kalau dibandingkan dengan skizofrenia ataupun dengan Parkinson disease. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama ada dry eye disease. Dry eye disease itu merupakan seperti namanya, itu merupakan disorder di mana pasien itu merasakan atau mengalami matanya itu menjadi kering. Nah, itu bisa disebabkan karena dia matanya itu tidak mampu memproduksi enough tears atau tidak mampu memproduksi air mata yang cukup atau jika air mata pasien itu menguap dengan lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi di situ ada dua jenis ya patofisiologinya. Yang pertama di situ dia tidak bisa memproduksi enough tears. Yang kedua dia tidak mampu untuk mempertahankan tears-nya atau tidak mampu mempertahankan air matanya. Nah, kemudian di sini jika kita lihat dari segi fisiologis dari mata sendiri, di sini ada yang namanya tear film. Walaupun namanya itu tear film, tapi ternyata dia itu terdiri dari 3 macam lapisan. Yang pertama di sini lapisan paling luar, yang kita sebut sebagai lipid layer. Seperti namanya ya, lipid layer itu terdiri dari lipid atau lemak, atau senyawa yang sifatnya itu nonpolar. Nah, dari situ sebenarnya bisa dilogika ya, kalau misalnya dia sifatnya nonpolar, padahal di situ air mata sendiri kan sifatnya pasti polar. Maka di situ tujuan dari adanya lipid layer ini adalah untuk mempertahankan biar di sini air matanya itu nggak cepat kering, gitu. Kemudian yang kedua, di sini ada namanya aqueous layer. Nah, ini yang biasa kita bilang ya sebagai air mata. Karena di sini dia itu mengandung air, maksudnya ya dia itu merupakan air ya. Tapi ternyata tidak hanya air aja, tapi di situ ada juga kayak elektrolit, peptide. Makanya itu merupakan salah satu alasan ya kenapa kok air mata itu cenderung rasanya itu asin. Karena di situ ada Na sama ada Cl-nya, ada elektrolitnya. Kemudian yang terakhir, di tear film itu ada namanya basal layer, atau kita bisa bilang yaitu mucin layer. Kenapa nama lainnya adalah mucin layer? Karena memang di sini tuh dia mengandung musin atau mukus. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan penyebaran dari air mata. Habis itu, kalau kita lihat di sini, dari segi prevalensi dari dry eye syndrome, di sini dry eye syndrome itu bisa terjadi pada semua jenis pasien ya. Tapi di sini prevalensinya tuh akan secara natural meningkat dengan peningkatan usia pasien. Habis itu, yang kedua yang perlu diketahui dari dry eye syndrome itu adalah tadi bahwa di sini air mata itu ternyata tidak semata-mata hanya ada terdiri dari air aja. Tapi ternyata di situ ada komponen lipid yang mempertahankan biar dia tidak menguap. Habis itu ada musin yang bisa membantu lubrikasinya atau membantu penyebarannya. Kemudian dari segi patofisiologi dia itu bisa dibedakan menjadi ini ya, bisa disebabkan karena adanya disrupsi pada tear film. Ada ketidaksesuaian pada bagian ini. Bisa aja karena dia itu kelenjar air matanya memproduksi aqueous layer ini lebih sedikit dibandingkan yang normal. Atau bisa juga disebabkan karena peningkatan evaporasi dari air mata. Nah, ini merupakan yang tadi ya, yang kita sebut sebagai penyebab dan apa yang terjadi pada dry eye syndrome. Jadi ini merupakan risk factor atau faktor resiko pasien itu bisa mengalami dry eye syndrome. Kalau dilihat di sini, yang pertama ada aging. Aging itu merupakan eee, risk factor yang tidak bisa dimodifikasi atau non-modifiable risk factor. Karena dia itu secara natural tubuh ketika dia itu sudah
mulai usianya sudah memasuki usia senja, maka secara natural tubuh itu akan memproduksi lebih sedikit air mata. Jadi di sini gimana-gimana, age atau usia itu pasti merupakan faktor risiko buat pasien yang tidak bisa dimodifikasi. Sedangkan yang lainnya itu rata-rata masih bisa dimodifikasi. Contohnya ya, yang paling sering menyebabkan dry eye disease atau dry eye syndrome itu adalah dry environment, penggunaan kontak lensa, penggunaan obat-obat tertentu, polusi. Nah, di sini kan kelihatan ya bahwa mereka itu masih bisa dimodifikasi. Kalau di dry environment, otomatis kalau misalnya pasien itu tinggalnya di daerah yang lebih panas atau daerah pantai misalnya, dibandingkan sama pasien yang tinggal di daerah seperti kita, misal di Jember ya, yang di kota itu kan jauh dari pantai. Otomatis mereka yang terpapar dengan udara panas seharian, maka akan lebih cepat untuk menguap air matanya. Habis itu, orang-orang yang menggunakan kontak lensa. Mungkin teman-teman di sini ada yang menggunakan kontak lensa ya. Kalau pakai kontak lensa, sebenarnya tergantung dari jenis kontak lensnya dan bagaimana kita men-treat soft line-nya tersebut. Tapi ada beberapa jenis yang mungkin kita tidak cocok atau salah treatment-nya, itu bakal bikin mata itu menjadi lebih kering. Atau dia itu malah menyerap kayak kelembapan dari mata kita. Habis itu ada juga penggunaan obat-obat khusus, obat-obat tertentu maksudnya ya. Di sini salah satunya adalah penggunaan antihistamin. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada juga faktor lain seperti misal polusi. Nah, kemudian di sini kalau misalnya mereka semua itu terjadi atau faktor-faktor resiko ini terjadi, maka yang awalnya pasien itu memiliki healthy ocular surface atau permukaan mata yang sehat, ya, maka dia itu akan mengalami ketidaknormalan. Dalam segi tadi ya bisa, terjadi penurunan produksi air mata, atau dia itu bisa mengalami disrupsi dari tear filmnya. Misal karena air matanya menguap dengan terlalu cepat, kayak tadi yang terjadi pada dry environment. Nah, akhirnya di sini jumlah air mata yang ada di mata itu akan berkurang, maka itu akan meningkatkan osmolaritas dari, maksudnya di bagian mata ya, di tear filmnya lebih tepatnya, dan itu akan meningkatkan yang namanya adalah iritasi okular. Sebenarnya dari sini tuh bisa dilogika ya, kan kalau mata mata di sini kan dia akan, terlapisi oleh tear film ya, yang banyak lapisan aqueous layer-nya sebenarnya ya, yang dilindungi oleh lipid di bagian luar. Nah, mata ini akan kontak dengan kelopak mata, ya kan? Nah, kalau misalnya dia itu kontak dengan kelopak mata dalam kondisi matanya itu kering, otomatis di sini akan ada gesekan antara mata dengan kelopak mata, secara langsung tanpa ada kayak pelumasnya buat meringankan gesekannya. Jadi beberapa pasien itu yang benar-benar parah ya, sindrom dry eyes-nya, itu dia sampai merasa bahwa kalau kedip itu sakit karena kelopak matanya itu bergesekan dengan, ini bagian luar matanya, kayak gitu. Nah, kalau di sini sampai terjadi gesekan terus-menerus apalagi ya, maka yang terjadi adalah iritasi. Nah, iritasi ini akan menimbulkan pengiriman sinyal-sinyal sitokin yang akan memanggil mediator-mediator inflamasi dan menimbulkan reaksi yang namanya inflamasi. Nah, jadi di situ mungkin perlu dipahami juga ya, bahwa kita itu mempelajari dry eye syndrome itu bukan berarti ya cuman matanya kering gitu, tapi ternyata pasien tuh bisa sampai mengalami inflamasi pada bagian mata. Nah, tadi yang sudah kita bahas ya, bahwa beberapa faktor resiko dari dry eye syndrome, yang pertama adalah age atau usia. Ini tuh merupakan faktor yang nggak bisa dimodifikasi, karena seiring dengan bertambahnya usia pasien, maka akan semakin sedikit produksi air mata dari kelenjar air mata. Kemudian yang kedua, sama ya seperti yang tadi, environment atau lingkungan. Misal ini ya tadi dry climate kita sudah bahas, misal pasiennya itu tinggal di daerah pantai. Nah, kalau itu kasusnya di daerah pantai, itu ada kombonya ya. Nggak cuman dia itu daerahnya lebih kering,
tapi di sini dia bakalan lebih berangin. Nah, ini sebenarnya termasuk ya, kalau kalian itu sering terpapar di AC, itu resiko kalian untuk mengalami mata lebih cepat kering itu akan lebih besar gitu dibandingkan sama yang tidak menggunakan AC. Habis itu, yang terakhir di sini di environment ada air pollution atau polusi udara. Kok ini jelas ya, dia bakal meningkatkan resiko pasien mengalami inflamasi. Nah, kemudian di sini juga ada lifestyle. Lifestyle tadi kayak kontak lens wearer atau penggunaan kontak lensa itu bisa kita logika ya, karena tadi ada beberapa jenis kontak lens yang ternyata tuh malah menyerap ke kelembapan yang ada di mata. Jadi beberapa orang yang pakai kontak lens itu harus sering-sering meneteskan eh, in, apa namanya artificial tears. Biasa sedianya tuh kayak Insto, Ruhto, kayak gitu. Habis itu, asap rokok ini konsepnya sama dengan yang air pollution. Nah, yang ini nih, yang sering menyebabkan banyaknya pasien usia muda itu terkena dry eye disease atau dry eye syndrome, yaitu extended screen time. Nah, kenapa sih kok extended screen time itu bisa menyebabkan dry eye syndrome? Di sini ya, ini merupakan kondisi mata normal di mana ketika apa ya? Ketika kita baru selesai kedip ya. Ketika kita baru selesai kedip, maka yang terjadi itu adalah seperti ini. Di sini kelihatan ya, lipidnya ada, basalnya ada, aqueous layer-nya yang merupakan air mata banyak. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, di sini dalam jangka waktu 10 detik dia udah mengalami penipisan dengan signifikan. 20 detik di sini sudah hampir nggak ada. 30 detik kalian nggak kedip, di sini sudah terbentuk dry spot. Nah, padahal kalau kita melihat layar ya, tadi kan konteksnya adalah extended screen time. Kalau kita melihat layar, sadar nggak sadar ya, kita tuh pasti akan terpaksa matanya untuk terbuka. Karena di situ ada stimulasi yang ingin kita lihat. Nah, akhirnya di sini, misal nih, udah lewat 30 detik kita lupa nggak kedip. Yang terjadi itu adalah ini, akan terbentuk dry spot atau spot-spot yang dia itu sudah kering kondisinya. Tidak ada air matanya. Nah, jadi ketika kita kedip, dalam kondisi dia tidak ada air matanya, maka yang terjadi adalah iritasi. Karena ada gesekan secara mekanik dengan kelopak mata. Seperti itu. Nah, tadi juga kita singgung ya, bahwa ada beberapa jenis medication yang dia itu bisa meningkatkan resiko pasien terkena dry eye syndrome. Di sini contohnya ada antihistamin, anticholinergic. Ini saya jadikan satu ya, karena di sini antihistamin yang punya resiko terhadap dry eye syndrome itu adalah antihistamin generasi satu yang merupakan antihistamin dengan efek samping anticholinergic. Karena itu saya jadikan satu. Nah, ternyata di sini penggunaan jika seorang pasien itu menggunakan anticholinergic medication, yang terjadi ini adalah ini. Harusnya reseptor muskarinik itu akan memberikan respon yang namanya adalah parasimpatetik. Nah, tapi di sini jika reseptor muskariniknya ini dihambat oleh si obat-obat anticholinergic, maka di sini dia tidak bisa menimbulkan respon parasimpatetik atau dia itu akan menimbulkan respon sympathetic like response. Nah, sympathetic like response-nya itu apa? Di sini kelihatan ya, dia bisa menimbulkan dizziness atau kebingungan, confusion. Dia bisa menimbulkan takikardi, palpitasi, berarti di situ denyut jantungnya cepat sampai dia bikin ngos-ngosan, dilatasi, penurunan sekresi asam lambung, terjadi urinary retention, konstipasi, dan ini kekeringan. Saya bilang kekeringan, kan di sini nggak cuman dia itu menimbulkan dry eyes, tapi dia juga menimbulkan dry mouth atau mulut kering gitu. Habis itu yang lainnya di sini ada banyak ya, salah satunya adalah diuretik yang termasuk juga di antihipertensi. Nah, kalau diuretik ini lebih logis mekanismenya karena diuretik itu merupakan obat yang dia itu cara kerjanya adalah menarik cairan
dari dalam plasma dikeluarkan melalui urin. Nah, sekarang kalau dilogikakan, cairan di dalam plasma. Kalau cairan di dalam plasma, maka di sini termasuk dari teori film juga. Karena kalau misal nih cairan dari plasma diambil dari dalam intravaskuler berarti ya kalau misalnya kurang atau ibaratnya kayak molaritasnya itu bukan, osmolaritasnya terlalu tinggi, maka di sini di dalam intraseluler itu akan menyumbangkan air ke dalam ekstraseluler, ke dalam sorry, intravaskuler. Akhirnya di situ akan terjadi penurunan jumlah cairan yang ada di dalam intrasel. Maka secara natural dia bisa menimbulkan dry eye syndrome. Kemudian untuk gejalanya di sini sama ya seperti yang tadi. Jadi yang pertama pasti ada kekeringan pada daerah mata. Habis itu iritasi jika kekeringan itu berlanjut terus-menerus sampai menimbulkan efek gesekan atau efek mekanik pada mata dengan kelopak mata. Habis itu kalau di situ ada iritasi, maka di situ yang terjadi adalah penurunan penglihatan pasien. Jelas ya kalau itu, karena ibaratnya matanya tuh luka ya. Maka di situ dia otomatis akan menurun penglihatannya. Kemudian yang terakhir, pasien tuh bisa mengalami sensitivity to light atau dia itu sensitivitas terhadap cahaya. Kalau dilogikakan ya sebenarnya mata itu kan punya pupil ya yang fungsinya itu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Nah, tapi kalau dalam kondisi di mana dia itu ada terjadi inflamasi yang tidak teratasi pada bagian mata, otomatis mata itu menjadi rentan ya. Nah, akibatnya salah satunya adalah si pupil itu nggak mampu untuk menyesuaikan banyak cahaya yang masuk ke mata. Jadi kita tuh akan lebih sensitif terhadap cahaya. Nah, kemudian ini merupakan kayak ini sebenarnya lebih ke jalur diagnosis dari dry eye disease ya. Jadi di sini sebenarnya dia tuh bisa dibedain ya dari dia itu ada simptom atau tidak, simptom atau asimptomatik. Kalau di sini dia itu simptomatik, maka di sini akan ditemukan sign of ocular surface disease. Contohnya tadi ya, pasiennya itu merasakan bahwa merasa ada gesekan. Habis itu dia itu merasa matanya itu kering, tidak bisa memproduksi air mata yang cukup misalnya. Nah, habis itu baru di sini akan diklasifikasikan kira-kira itu tuh maksudnya nyeri yang dialami oleh pasien pada bagian mata itu masuknya kemana? Apakah ada apa ya, variabel yang mungkin nggak terdeteksi dengan kita sehingga misalnya pasiennya itu bukan dry eye syndrome ternyata. Ternyata pasiennya itu nggak sampai ke dry eye syndrome, mungkin dia menderita efek samping dari anticholinergic tertentu gitu. Maka dia itu diklasifikasikannya bukan ke sini lagi. Cukup dimodifikasi aja terapinya kalau memang belum sampai ke dry eye syndrome atau dry eye disease. Nah, kemudian approach-nya bagaimana? Jadi di sini ya, ini merupakan approach pada pasien dry eye disease atau dry eye syndrome. Yang pertama adalah mengedukasi pasien. Karena tadi sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang bisa dimodifikasi oleh kita. Contohnya kayak dry environment ya. Misal pasiennya itu tinggalnya di daerah kering, ya kita bisa rekomendasikan penggunaan humidifier buat pasiennya. Habis itu misal tadi pasiennya itu banyak banget screen time-nya, maka kita bisa rekomendasikan buat mereduksi screen time-nya. Habis itu di sini kita juga bisa mengidentifikasi dan mengeliminasi dari offending offending agent atau obat-obat tadi yang dia itu memiliki resiko menyebabkan dry eye syndrome. Contohnya tadi, pasien menggunakan antihistamin. Nah, maka kita bisa rekomendasikan buat stop aja antihistaminnya. Loh, tapi kalau misal pasiennya rinitis alergi gimana? Kan dia harus pakai antihistamin terus-menerus. Nah, kalau misalnya kayak gitu, maka kita bisa pertimbangkan pemberian antihistamin generasi yang lain. Contohnya dari awal misalnya nih, pasiennya pakainya CTM. CTM itu kan kita tahu dia merupakan generasi satu. Generasi satu tuh berarti dia memiliki efek samping antikolinergiknya tinggi. Efek samping kolinergiknya tinggi. Efek samping sedasinya juga tinggi.
maka kita bisa rekomendasikan generasi yang lebih baru. Contohnya di generasi 3, itu ada misal fexofenadine. Nah, kalau kita rekomendasikan fexofenadine, maka resiko pasien mengalami efek kolinergik juga menurun, berarti resiko dry eye syndrome-nya menurun, dan di situ pasien juga efek sedasinya akan menurun, kayak gitu. Habis itu, nah kita sudah masuk ke terapi ya. Selain yang tadi-tadi ini, kita bisa rekomendasikan ini, pemberian lubrikan topikal okular. Jadi di situ kita kasih ibaratnya itu gini, kalau dia air matanya untuk melubrikasi mata itu kurang, maka ya kita kasih dari luar. Cukup seperti itu aja. Nah, nanti akan kita bahas juga topical ocular lubrication-nya itu bentuknya seperti apa. Habis itu yang terakhir di sini yang bisa kita lakukan di step 1 ya terutama initial approach itu adalah merekomendasikan suplementasi asam lemak. Nah, tadi kan kalau kita lihat dari segi patofisiologi, dry eye syndrome itu bisa disebabkan karena mata itu tidak bisa mempertahankan air matanya. Karena mungkin misalnya karena lipid layer yang tadi fungsinya untuk mempertahankan air mata itu maksudnya nggak bekerja uh, secara baik misalnya. Nah, maka di situ kita bisa rekomendasikan suplementasi asam lemak. Harapannya lipid layer yang terbentuk itu akan semakin kokoh gitu untuk mencegah terjadinya penguapan dari air mata secara cepat. Habis itu, di sini yang tadi kita bilang ya, pharmacological management dari dry eye syndrome. Nah, di sini tuh ada artificial tears. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan topical lubricant agent. Sama-sama intinya dia itu melembabkan mata. Habis itu, ada juga yang namanya anti-inflammatory drug. Nah, seperti yang kita tahu tadi ya, bahwa kalau pasien itu mengalami dry eye syndrome, outcome-nya atau hasil dari penyakitnya itu nggak hanya maksudnya nggak hanya kayak, oh matanya kering, nggak cuma kayak gitu, tapi bisa aja dia sampai mengalami inflamasi. Nah, kalau sudah sampai ada inflamasinya, maka kita harus rekomendasikan pasien buat menggunakan antiinflamasi. Habis itu, jika ternyata penggunaan antiinflamasi itu tidak adekuat, maka kita bisa rekomendasikan penggantian menggunakan kortikosteroid. Kalau kortikosteroid masih tidak adekuat, maka kita bisa rekomendasikan penggunaan contohnya kayak imunomodulator. Di situ ada imunomodulator tuh ada kortikosteroid itu masuk ya imunosupresan. Begitu pula dengan siklosporin. Habis itu ada juga tacrolimus. Nah, tadi kita rekomendasikannya tuh lebih kepada terapi secara oral ya. Tapi kalau ternyata terapi secara oral itu tidak adekuat, maka kita bisa rekomendasikan eh, terapi secara topikal maksudnya, sorry. Terapi secara topikal tidak adekuat, maka kita bisa rekomendasikan terapinya itu secara oral gitu. Oh iya, di sini tuh ada juga ya terapi khusus jika dia itu penyebabnya itu beda dengan yang tadi kita bahas ya. Tadi kan kita bahas kayak dry environment, kita bahas juga usia. Nah, di sini ternyata tuh ada faktor resiko lain. Contohnya adalah pasien itu uh, terpapar atau dia itu punya demodek. Demodek itu apa? Demodek itu merupakan salah satu jenis parasit ya, parasit atau kayak tungau. Nah, kalau misal penyebabnya itu sudah sangat jelas ya, ada demodek, maka kita rekomendasikannya itu adalah ini, penggunaan ivermectin. Di sini ivermectin itu memang merupakan terapi yang biasa dipakai buat terapinya parasit, biasanya cacing. Habis itu, di sini juga ada alternatif prosedur yang bisa direkomendasikan. Itu adalah yang namanya ini, punctal occlusion. Jadi, kalau kalian tahu ya di bagian mata, ketika di situ udah diselubungi oleh air mata, maka air mata itu akan mengalir keluar ya dari mata
itu menuju ke ini, saluran pembuangan dari air mata. Nah, kalau misalnya air matanya itu ya terbuang dari sini, maka otomatis matanya kan menjadi kering ya. Nah, yang ini prosedurnya itu diblok. Diblok menggunakan apa ya, biasanya tuh eh, tetap obat-obat, bukan obat ya, eksipien yang dia itu sifatnya biokompatibel. Jadi nggak usah khawatir, maksudnya kira-kira nanti menimbulkan efek inflamasi atau tidak, jawabannya tidak, karena tadi dia itu biokompatibel. Nah, kemudian ini adalah topical lubricating agent ya. Jadi di sini ada 3 jenis, ada yang artificial tears, ada yang ointment, dan ada yang gel drops. Kalau kita lihat di sini dulu ya, artificial tears dan gel drops, ini sebenarnya bahan aktifnya itu rata-rata sama ya, menggunakan CMC-NA. Ada juga yang menggunakan HPMC. Nah, terus kok beda tapi jenis sediaannya? Ya karena di situ eh, konsentrasinya itu juga bisa berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Misalnya nih, di sini, oke. Nah, misalnya nih, di sini kita menggunakan artificial tears dibandingkan dengan menggunakan CMCNA yang bentuknya gel drop. Di sini kan kelihatan ya, kalau artificial tears berarti dia tuh bentuknya seperti tetes mata atau dia tuh bentuknya seperti air mata. Berarti di sini bentuknya kan cairan ya. Sedangkan di sini bentuknya tuh gel. Kita tahu bahwa mereka ini itu juga bisa digunakan sebagai gelling agent. Makanya di sini itu bisa eh, bahan aktifnya sama dengan di sini, yang beda tuh hanya konsentrasinya. Dan itu nggak apa-apa. Habis itu, kalau yang terakhir ini memang beda ya dengan yang lainnya, karena di sini dia itu merupakan ointments. Kalau dia merupakan ointments, itu bahasa Indonesia salep ya. Salep itu bahan aktifnya atau bahan pembawanya itu kan merupakan hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ya, hidrokarbon itu kan sifatnya non polar. Berarti dari sini sebenarnya udah pasti kelihatan ya tujuannya menggunakan uh, agen ini tuh untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya evaporasi dari air mata terlalu cepat. Kemudian kita lanjut lagi ke topical anti-inflammatory drug. Tadi kan kita tahu ya bahwa kalau misalnya dia itu tidak adekuat menggunakan misal lubrikan di mata, maka kita bisa rekomendasikan pemberian antiinflamasi, NSAID, kortikosteroid, atau imunomodulator tergantung dari um, kebutuhan dari pasiennya. Misalnya, pasiennya cukup menggunakan NSAID karena mungkin dia tidak toleran terhadap efek samping dari kortikosteroid. Maka kita bisa cukup rekomendasikan NSAID aja. Tapi kalau nggak ada kuat di sini ya. Nah, di sini kalau NSAID dia itu kan akan menghambat di bagian sini ya. Nah, tapi masalahnya yang dimediasi oleh NSAID, oleh inflamasi, mediator inflamasi itu nggak hanya prostaglandin, tapi juga ada misal leukotrien. Sehingga di sini kita bisa rekomendasikan kortikosteroid. Nah, kalau di kortikosteroid, di sini kan dia inhibisinya tuh di bagian sebelum pembentukan asam arakidonat. Akhirnya, lingkup yang diblok oleh kortikosteroid itu juga akan uh, besar gitu. Nah, seiring dengan peningkatan efektivitasnya dari kortikosteroid, di situ maka resikonya juga akan semakin tinggi. Karena itu, jika pasien ingin menggunakan kortikosteroid, maka kita tidak rekomendasikan penggunaan secara terus-menerus. Habis itu, di sini ada juga ya siklosporin.
Nah, kalsinyurin ini itu berperan dalam proses sintesis dari sitokin yang akan memanggil yang namanya tuh limfosit. Walaupun um, siklosporin ya itu merupakan agen yang biasanya di reserve ya untuk kondisi transplantasi organ, untuk kondisi kecelakaan, maksudnya gawat darurat ya. Nah, tapi di sini dia itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan kortikosteroid. Alasannya apa? Alasannya itu adalah karena di sini ya dia itu bekerjanya itu sudah sangat spesifik, beda dengan kortikosteroid. Dia menghambatnya kan sudah spesifik di sitokin signaling factor interleukin 2 ya, yang nantinya karena itu juga siklosporin ataupun tacrolimus itu memang nah dry eyes itu ada penggunaan antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik itu ternyata bukan untuk nah ini antibiotik yang dipakai di dry eyes itu ada dua jenis ya. Ada azithromycin, ada azithromycin sama ada tetracycline. Tetracycline itu anggotanya ada satu. Kalau di sini yaitu doxycycline. Nah, kemudian baik azithromycin maupun tetracycline itu dia mampu untuk menghambat terjadinya proses inflamasi pada pasien dry eye syndrome. Nah, tapi masalahnya si azithromycin itu bukan masalah sih sebenarnya benefit ya. Tapi benefitnya azithromycin tuh dia itu akan meningkatkan ini meibomian gland secretion atau dia akan meningkatkan sekresi dari kelenjar meibomian. Nah, di sini kelihatan ya, dia itu akan meningkatkan sekresi dari kelenjar meibomian dan ternyata kelenjar meibomian itu merupakan lipid, kolesterol. Nah, berarti di situ perannya udah kelihatan juga ya. Di situ dia perannya adalah untuk melindungi ya, melindungi tear film pada pasien. Karena itu lipidnya ditingkatkan. Nah, karena di mampu untuk menghadapi itu tadi ya inflamasi dan dia itu meningkatkan meningkatkan lipid layer dari tear film, maka dia itu yang dipilih sebagai terapi utama jika pasien akan diindikasikan antibiotik. Sebentar ya, kita break adzan.
Oke, maaf ya barusan gangguan sedikit. Setelah kita ke dry eye disease, di sini ada selanjutnya tuh glaukoma. Nah, di sini untuk glaukoma, nah itu merupakan penyakit di mana terjadi kerusakan pada optical nerve. Nah, di sini damage pada optical nerve-nya itu penyebabnya sangat spesifik. Penyebabnya itu adalah adanya peningkatan dari intraocular pressure. Di sini jadi yang terjadi adalah peningkatan intraocular pressure yang akan menekan dari optical nerve-nya, yang pada akhirnya itu akan menimbulkan damage pada optical nerve tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan ya bahwa pada pasien normal yang terjadi itu adalah seperti ini ya. Jadi di sini aqueous humor itu diproduksi secara terus-menerus. Kemudian dia akan dibuang melalui namanya trabecular meshwork. Selain itu, dia juga akan dibuang melalui uvoskleral. Jadi kalau kita lihat menggunakan, nah ini ya, di sini awal dia diproduksi, aqueous humor diproduksi secara terus-menerus, kemudian bisa dibuang melalui trabecular meshwork, bisa juga dibuang melalui jalur uvoskleral. Nah, tapi pada pasien glaukoma, itu ada dua jenis glaukoma, yaitu glaukoma sudut tertutup dan glaukoma sudut terbuka. Pada glaukoma sudut terbuka, di sini aqueous humor tuh diproduksi terus-menerus, tapi untuk mengeluarkan aqueous humornya itu sempit jalurnya. Di sini kelihatan ya, walaupun sempit tapi masih ada lubang untuk mengeluarkan si aqueous humornya. Tapi kalau di glaukoma sudut tertutup, yang terjadi itu adalah seperti ini. Dia udah nggak ada sudut buat mengeluarkan aqueous humornya. Akhirnya terjadi adalah di sini aqueous humornya itu terproduksi secara terus-menerus, sedangkan tidak ada yang jalur untuk mengeluarkan aqueous humornya. Akhirnya di sini aqueous humornya itu bakalan banyak ya, dan dia akan menekan lensa, menekan optic nerve. Berarti di sini udah kelihatan ya, yang lebih parah itu adalah yang ini, yang sudah tertutup. Di situ pasien bisa sampai kehilangan penglihatan. Nah, di sini tadi kita bilang ya bahwa tekanan di dalam mata itu akan tinggi. Tekanan dalam mata akan tinggi, itu kita ukur satuannya itu menggunakan IUP, mmHg. Jadi kalau misalnya di dalam pembuluh darah kita punya blood pressure atau tekanan darah, di dalam mata itu kita punya IUP, di mana normalnya itu adalah 10 sampai 21 mmHg. Sedangkan pada pasien glaukoma, dia itu akan lebih dari 21, yang akan menekan optic nerve dan akan menimbulkan kerusakan pada optic nerve-nya. Sehingga di sini kita bisa rekomendasikan obat-obatan buat pasien ya. Obatnya nanti akan kita bahas ya. Ada yang topikal, ada yang kombinasi, ada juga yang sistemik. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk first line terapi yang direkomendasikan buat pasien glaukoma sudut terbuka, ini yang terbuka ya, itu adalah analog prostaglandin. Alternatifnya adalah beta blocker. Kalau di sini, ya, dibandingkan dengan terapi yang lain, analog prostaglandin itu memang memiliki durasi yang lebih lama ya, sehingga dia tuh frekuensi penggunaannya lebih pendek, maksudnya lebih sedikit. Nah, habis itu penurunan IOP-nya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi, kalau pasiennya ternyata kontraindikasi atau alergi biasanya ya, maka kita bisa rekomendasikan ini, brimonidin. Brimonidin itu merupakan agonis alfa. Nah, yang lainnya di sini jika kontraindikasi, kita bisa rekomendasikan KI, carbonic anhydrase inhibitor. Sini kemudian monitoring responnya 2 sampai 4 minggu. Kita pastikan ya pasiennya itu sudah tepat cara penggunaan tetes matanya,
pasiennya juga, eee, apa ya, compliance, maksudnya compliance tuh dia tuh patuh menggunakan terapi. Misal tuh terapinya 2 kali sehari, ya dia menggunakannya tepat waktu. Nah, tapi jika ternyata tidak ada respon yang yang cukup ya, maksudnya di situ tidak ada penurunan IUP, tidak ada penurunan gejala dari pasien, maka kita bisa rekomendasikan untuk nih, switch alternative first line agent. Jadi di sini misal awalnya pakai prostaglandin analog, maka next-nya kita bisa rekomendasikan beta blocker. Kita assess lagi responnya dalam 2 sampai 4 minggu, kemudian kita bisa rekomendasikan kalau masih tidak dikuat ya, kita bisa rekomendasikan alternatif yang lainnya. Atau kita bisa rekomendasikan kalau benar-benar tidak adekuat sama sekali, kita rekomendasikan ganti ya. Kalau di situ cukup ada respon, tapi tidak cukup untuk menurunkan IUP secara optimal, maka kita bisa tambahkan terapi yang lain. Contohnya ya, misal awalnya dia pakai prostaglandin analog, ya ternyata pasien itu udah nggak nyeri matanya, jadi penurunan pain ya. Tapi ternyata ketika dilihat IUP-nya itu masih misal masih 22, padahal tadi normalnya kan 21. Nah, maka kita bisa rekomendasikan untuk prostaglandin analognya itu ditambahkan dengan beta blocker. Ini nanti juga ada aturannya ya. Itu tergantung dari mekanismenya yang nanti juga kita bahas. Nah, tapi di sini kalau memang sudah tidak adekuat ya, maka kita juga bisa kombinasikan. Kalau yang tadi kan ini kombinasinya dengan yang topikal-topikal ya. Tapi kalau sudah tidak adekuat, maka kita bisa kombinasikannya itu dengan oral, dengan agen yang sistemik. Nah, tapi kalau masih tidak adekuat ya, sudah digunakan agen sistemik atau agen oral juga, maka di sini kita bisa ini, laser atau surgical procedure. Ibaratnya kalau dia itu nggak ada lubang buat membuang aqueous humor, maka kita uh, berikan lubang buatan ya. Atau di sini itu pemberian ini, pembentukan. Nah, pembentukan kanal untuk mengeluarkan mengeluarkan aqueous humor gitu. Nah, itu merupakan terapi yang kita rekomendasikan pada kondisi glaukoma sudut terbuka. Tapi pada kondisi glaukoma sudut tertutup, yang kita rekomendasikan tuh beda lagi. Karena di glaukoma sudut tertutup tadi ya, itu kondisinya lebih akut. Dia itu benar-benar nggak ada jalur untuk mengeluarkan si aqueous humornya. Akhirnya, di sini ada terapi yang memang harus ada dalam kondisi glaukoma sudut tertutup, yaitu agen osmotik. Jadi bisa direkomendasikan gliserin ataupun manitol. Gliserin tuh kalau oral ya, manitol tuh juga IV. Nah, agen osmotik itu dia itu kan ini kalau kalian lihat ya, gliserin, manitol tuh kan gula ya. Jadi dia itu akan menimbulkan peningkatan ya, peningkatan osmolaritas, tekanan osmolaritas di dalam pembuluh darah. Di sini itu gulanya akan banyak ya. Nah, kalau gulanya banyak, otomatis di sini tubuh itu akan berusaha mengencerkan gula ini. Menggunakan air apa? Ini kan sudah di dalam plasma. Menggunakan air yang ada di luar ekstravaskuler. Salah satunya ini ya, kalau ini pembuluh darah, habis itu dia menyelubungi mata ya, maka dia akan mengambil dari sini. Diambillah ini, masuk ke dalam pembuluh darah. Gitu. Nah, kalau misalnya kita logikakan juga ya, mata itu kan akan diselubungi ya. Mata itu kan diselubungi di bagian belakang oleh pembuluh darah ya. Nah, jadi di situ dari logika aja sebenarnya udah kelihatan ya bahwa penurunan jumlah aqueous humor yang ada dalam mata itu akan sangat cepat terjadi kalau menggunakan agen osmotic diuretik. Nah, kemudian tetap ya, tetap di sini kita nggak cuman kasih osmotic diuretik, tapi kita kasih juga agen anti glaukoma topikal. Di sini contoh ada beta blocker, ada tadi KAI ya carbonic anhydrase inhibitor, ada juga prostaglandin analog. Nah, ini itu direkomendasikan buat kombinasi minimal 2
agen anti glaukoma. Nah, kombinasinya nanti akan kita lihat juga, itu akan tergantung dari mekanismenya. Kombinasi itu kan kalau bisa dia berbeda mekanisme. Ini ya, yang tadi kita kan tahu nih bahwa pasien glaukoma itu yang terjadi ada 3 hal ya, yang bisa kita intervensi ya. Yang pertama itu adalah dari segi produksinya. Kita bisa intervensi dari segi produksi aqueous humornya bisa kita turunkan. Contoh agen yang bisa menurunkan produksi aqueous humor, di sini ada beta blocker, di sini ada alpha adrenergic agonis ya, walaupun dia lebih dominan yang ini, tapi ini juga bisa. Ada juga yang carbonic anhydrase inhibitor. Nah, selain itu, kita juga bisa tadi meningkatkan aliran keluarnya. Tadi kan pengaliran keluarnya itu bisa via uvoskleral dan trabekular ya. Berarti ini juga bisa dijadikan mekanisme. Nah, peningkatan aliran keluar melalui uvoskleral di sini bisa oleh analog prostaglandin ya, bisa oleh brimonidin. Habis itu yang terakhir, yang dia itu akan meningkatkan aliran keluar tapi via trabekular. Itu bisa oleh ini, yang tadi nggak ada di guideline ya, di algoritma, yaitu agen cholinergic. Dia bisa meningkatkan aliran keluar via trabekular. Contoh obatnya itu adalah pilocarpin. Mungkin kalian lebih familiar sama yang ini. Nah, tapi dia itu nggak terlalu direkomendasikan karena resiko efek sampingnya juga relatif tinggi ya. Dia itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah pada pasien. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari segi mekanismenya si pilocarpin dalam meningkatkan aliran keluar via trabekular, itu sebenarnya mekanismenya juga merupakan mekanisme secara mekanik ya. Kalau kita lihat di sini ya, si pilocarpin itu kan merupakan agen meiosis ya, atau dia itu akan menimbulkan kontraksi. Salah satunya pada ini, ciliary body. Nah ini. Nah, dia akan mengkontraksi ini atau ditarik ya ini ya. Kalau kontraksi kan ketarik ya. Nah, ini ditarik, kemudian ini akan terbuka. Makanya aqueous humornya bisa banyak keluar lewat sini. Kayak gitu. Nah, jadi beberapa pasien itu yang menggunakan pilocarpin tuh sorry ya keputus wifi-nya mati. Untung tadi saya sudah jadikan co-host. Oke. Bentar-bentar. Share screen. Oke. Jadi di sini ya. Nah,
untuk beta blocker di sini contohnya adalah timolol ya. Cuman timolol itu merupakan agen non selektif, jadi dia itu hati-hati penggunaannya buat pasien dengan asma atau dengan PPOK yang tidak terkontrol. Karena walaupun dia itu merupakan agen topikal, tapi tetap dia itu akan terserap secara sistemik. Jadi kalau mereka itu orangnya nggak terkontrol, maksudnya pasiennya itu tidak terkontrol ya asma atau PPOK-nya, maka tidak direkomendasikan pemberian beta blocker yang non selektif. Gitu. Habis itu untuk alpha adrenergic agonis di sini contohnya ada brimonidin tadi ya. Kemudian cholinergic agent di situ ada pilocarpin. Habis itu carbonic anhidrase inhibitor. Kalau dilihat tuh yang belakang-belakangnya lamid ya. Nih, brinzolamid, durzolamid, acetazolamid. Semuanya lamid-lamid. Habis itu kalau prostaglandin analog, itu yang belakang-belakangnya tuh prost. Nah, karena prostaglandin analog. Gitu. Nah, kemudian monitoring apa yang bisa kita rekomendasikan pada pasien glaukoma? Ini yang pertama adalah IOP check ya, kayak tadi yang kita bilang, bahwa kita lihat tiap 2-4 minggu untuk lihat responnya. Kalau dia ada improvement, maka kita lanjutkan medication-nya. Dan monitor lagi 4-6 minggu IOP-nya. Ketika dia IOP-nya sudah stabil ya, maksudnya sudah tercapai, berarti goal-nya itu 21 ya, maka kita bisa monitoringnya tuh lebih lambat lagi ya, setiap 3-4 bulan. Kemudian yang berikutnya, di sini ada visual field testing. Itu untuk melihat seberapa jarak pandang kita. Nah, misalnya jarak pandang tuh seperti ini normalnya. Tapi karena pada pasien glaukoma dia itu ada nerve damage, jadi bisa aja jarak pandangnya itu menjadi sempit. Tetap bisa ngelihat, tapi lebih sempit. Nah, kalau misal kayak gini, untuk melihat ini maksudnya ya, kita harus cek setiap 6-12 bulan. Dan kalau misal di sini ditemukan ada reduksi, ada penurunan visual field, maka direkomendasikan buat mengecek ini, optic nerve imaging. Maksudnya dilihat apakah uh, kerusakan dari optical nerve-nya itu seberapa parah gitu. Itu masih bisa diperbaiki atau dia sudah sifatnya permanen kayak gitu. Kemudian terakhir ya pembahasan di sini ada konjungtivitis. Nah, untuk konjungtif berarti konjungtiva yang mengalami inflamasi. Nah, jadi di situ konjungtiva itu merupakan membran yang berwarna putih ya, yang berwarna putih bagian mata. Nah, itu mengalami inflamasi sehingga dia itu akan menjadi berwarna merah ya, seperti ini. Makanya nama lain dari konjungtivitis itu adalah pink's eye. Nah, kalau konjungtivitis ini sebenarnya penyebabnya dan tata laksana terapinya itu sangat berhubungan ya. Jadi dia itu akan sangat tergantung dari penyebabnya itu apa. Yang pertama disebabkan karena viral atau virus. Habis itu bisa disebabkan juga karena reaksi alergi. Bisa juga disebabkan karena bakteri. Nah, coba kita lihat ya. Ini tadi yang saya bilang ya bahwa konjungtiva itu di bagian sini. Nah, tapi kalau misalnya di sini pasien itu mengalami konjungtivitis ya, maka yang terjadi seperti ini. Karena otomatis ada reaksi inflamasi ya, itu akan menurunkan permeabilitas dari membran sehingga banyak mediator-mediator inflamasi dan sel darah merah yang ke sini. Itu terjadi dalam jangka waktu yang lama ya, maka di situ pembuluh darah pasien tuh bisa terdisrupsi ya atau pecah ya. Jadi di sini yang terjadi adalah subconjunctival hemorrhage atau terjadinya pecah pembuluh darah pada pembuluh darah di bawah konjungtiva. Gejalanya otomatis di situ ada redness atau kemerahan ya, ada gatal pada bagian mata, terutama kalau yang disebabkannya karena alergi. Habis itu
karena di situ ada disrupsi membran, tir film ya, sama seperti tadi dry eye syndrome, otomatis pasien tuh akan lebih banyak mengeluarkan air mata dan discharge. Discharge itu berbeda dengan air mata ya, kalau discharge tuh yang keluar adalah lapisan musinnya atau lapisan basal tadi. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah pasien mengalami blurred vision atau penurunan penglihatan dan sensitivitas terhadap cahaya. Nah, kita masuk ke terapi ya. Kalau untuk terapi, terapinya di sini tuh ini berdasarkan guideline internasional ya. Bisa direkomendasikan erythromycin, ciprofloxacin ataupun tobramycin dan antibiotik sulfa. Nah, tapi kalau di Indonesia, di sini dibedakan berdasarkan kemungkinan penyebabnya. Jadi di sini ada Staphylococcus aureus ya, Staphylococcus, Streptococcus, dan Haemophilus influenzae. Kalau kalian notice di sini, ini itu merupakan bakteri gram positif ya, yang dia itu merupakan flora normal yang ada di kulit. Ya, maka jika konjungtivitis itu terjadi uh, secara maksudnya nggak pasien tuh nggak ada faktor resiko kontak dengan orang-orang tertentu, maka kemungkinan konjungtivitis bakterinya itu disebabkan karena bakteri-bakteri ini yang cukup menggunakan chloramphenicol. Nah, tadi sempat termention ya, dia ada tidaknya faktor resiko kontak dengan orang-orang tertentu. Orang-orang seperti apa? Ini, orang yang terinfeksi dari Neisseria gonorrhoeae ataupun Chlamydia trachomatis. Kalau kalian notice ya, ini merupakan bakteri yang terjadi atau yang menginfeksi pada STD atau sexual transmitted disease. Ya, Neisseria gonorrhoeae berarti dia menyebabkan gonorrhea. Chlamydia trachomatis berarti dia menyebabkan chlamydiosis ya, atau dia menyebabkan vaginitis. Bakterinya kan penyebab bakterinya kan ini. Nah, habis itu orang seperti apa yang bisa kontak dengan bakteri-bakteri ini? Ya berarti orang itu kontak secara langsung dengan bakterianya atau dengan orang yang terkontaminasi bakteri itu, terinfeksi bakteri itu. Contohnya, ini ada kasus ibu hamil ya, ibu hamil melahirkan, ibu hamil dia itu punya infeksi gonore, kemudian dia melahirkan bayinya itu kan akan melalui jalur infeksi dari Neisseria gonorrhoeae. Maka yang terjadi adalah bayi itu bisa mengalami konjungtivitis bakteria yang disebabkan karena Neisseria gonorrhoeae. Walaupun dalam praktis itu udah diatur guideline-nya ya, bahwa jika bayi dilahirkan dari ibu yang terkena gonorrhoeae, maka bayinya itu harus dikasih profilaksis erythromycin salep mata. Tapi banyak juga kasus di mana dokter atau bidan yang membantu persalinannya itu nggak tahu kalau ibunya itu menderita gonorrhea gitu. Atau bahkan mungkin pasiennya nggak bilang ke dokter atau ke bidannya gitu. Jadi di sini orang-orang seperti itu yang bisa terinfeksi oleh bakteri-bakteri tertentu ini yang tadi sangat spesifik pada STD. Contoh yang lainnya, misal ada orang dewasa yang berhubungan seksual dengan penderita STD. Nah, mereka juga bisa mengalami kontak dengan bakteri-bakteri Neisseria gonorrhoeae ataupun Chlamydia trachomatis yang tadi bisa menyebabkan konjungtivitis bakterial. Nah, di sini terapinya kalau gonorrhea itu udah sangat spesifik ya. Terapinya itu pasti pakai cephalosporin generasi 3, yaitu ceftriaxone. Ya, cuman ceftriaxone itu bentuknya tuh injeksi ya. Nggak ada bentuk oral kan ya ceftriaxone. Jadi pada alternatifnya bisa diberikan cefixime. Itu merupakan antibiotik oralnya. Nah, jadi di sini ya penggunaannya adalah ceftriaxone. Itu adalah injeksi. Biasanya intramuskular, tapi intravena bisa juga. Ini juga ceftriaxone injeksi. Ini juga ceftriaxone injeksi. Dikombinasikan dengan nih gentamisinnya tetes mata.
atau levofloxacinnya, tetes mata. Tapi ininya injeksi. Pada pasien neonatus, di sini dikombinasikannya dengan levofloxacin, tetes mata. Sedangkan pada pasien klamidia trachomatis, ini juga sama terapinya pada STD ya, yaitu menggunakan doxycycline atau azitromisin. Ini adalah terapi sistemiknya atau oralnya. Habis itu, buat topikalnya, di sini direkomendasikan tetracycline pada pasien dewasa. Tapi pada pasien anak-anak, pada pasien neonatus ya terutama, di sini cukup menggunakan azitromisin aja. Nah, itu tadi kalau bakterial konjungtivitis ya. Habis itu, yang selanjutnya adalah viral konjungtivitis. Nah, untuk viral konjungtivitis, di sini tuh terapinya ya bisa menggunakan antiviral ya. Antiviralnya bisa menggunakan trifluridin kalau di Indonesia. Habis itu, yang kedua, kita rekomendasikan symptom management. Maksudnya apa? Kalau misal pasien itu mengalami matanya itu gatel ya, ya udah kita kasih antihistamin misalnya. Dia mengalami matanya itu bengkak, kita bisa rekomendasikan cool compress. Jadi di situ intinya kita rekomendasikan symptom management itu bisa menggunakan terapi yang simptomatik ya, terapi yang bukan mengobati konjungtivitisnya, tapi bisa meredakan gejalanya. Salah satunya dengan tadi antihistamin yang merupakan obat-obat OTC. Sedangkan kalau di allergic konjungtivitis, yang pertama di sini otomatis ada antihistamin ya. Antihistamin di sini merupakan antihistamin oral, contohnya kayak cetirizine fexofenadine, ini oral ya. Tapi ada juga yang dia itu bentuknya intraokular, maksudnya bukan intraokular ya, topikal. Di sini ada olopatadine sama azilastin. Ini ada sediaan tetes mata sama salep matanya. Habis itu, kalau antihistamin itu kan memblok reseptor histamin. Nah, ada juga alternatifnya yaitu mast cell stabilizer. Kalau mast cell stabilizer, dia itu akan menstabilkan sel mast. Nah, sel mast itu kalau misal dia itu ketemu sama mediator inflamasi ya, bukan mediator inflamasi, ketemu sama sitokin, dia itu akan melepaskan atau dia itu akan pecah dan melepaskan histamin. Nah, histamin ini yang merupakan mediator inflamasi. Sehingga si mast cell stabilizer itu akan menstabilkan sel mast ini. Kalau dia distabilkan, otomatis dia tidak pecah dan menghasilkan histamin. Gitu. Contohnya adalah kromolin sodium atau Na-kromoglikat. Kalau nggak adekuat, di sini kita bisa rekomendasikan kortikosteroid. Sama ya seperti dry eye syndrome tadi, kalau kortikosteroid masih tidak adekuat, kita bisa rekomendasikan imunomodulator. Bahkan contohnya sama, yaitu siklosporin dan tacrolimus. Nah, ini tadi sama seperti yang tadi ya. Secara singkatnya, jika alergi, di sini kita rekomendasikan tuh lebih kepada tetes mata yang antihistamin. Tetes mata ya. Contohnya tadi olopatadin atau azilastin. Nah, kalau nggak adekuat, baru kita rekomendasikan yang lain. Alternatifnya bisa menggunakan kortikosteroid, bisa menggunakan mast cell stabilizer. Nah, kalau virus, sebenarnya untuk virus sendiri, karena mereka itu merupakan self-limiting disease ya, jadi seiring dengan peningkatan sistem imun pasien sebenarnya dia akan resolve sendiri, cuman dalam kondisi pasien itu tidak toleransi atau dia itu gejalanya parah, maka kita bisa rekomendasikan penggunaan ini antivirus. Antivirus yang direkomendasikan itu adalah aciclovir ya. Bentuknya itu adalah salep mata. Dan ini dipakainya tuh 5 kali sehari. Kalau kalian notice, pemberian aciclovir itu memang biasanya 5 kali sehari gitu. Walaupun itu bentuknya oral ataupun topikal, itu biasa dipakainya ya 5 kali sehari. Jadi ini ya itu karena kan ribet ya. Pakai 5 kali sehari bisa aja pasiennya itu tidak compliance, tidak adherence. Akhirnya nanti malah ngerasa sudah pakai obat tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi biasanya memang kita tahan dulu pemberian obatnya kalau gejala pasien itu tidak parah.
Jadi kita lebih tekankan pada terapi simptomatiknya untuk yang viral konjungtivitis. Habis itu hamil dan menyusui. Nah, kalau tadi kita lihat ya, gentamicin, chloramphenicol, doxycycline, itu kan nggak bisa buat ibu hamil ya. Maka di sini yang bisa kita rekomendasikan untuk ibu hamil itu adalah erythromycin yang merupakan golongan makrolida dan ada tobramycin yang merupakan golongan aminoglikosida. Karena mereka ini kategorinya B. Jadi dia itu sudah terbukti aman berdasarkan penelitian, aman pada hewan coba. Penelitian pada ibu hamil manusia itu belum ada. Kemudian ini seperti yang tadi kita bahas ya, yang harus kita lakukan ketika menerima pasien konjungtivitis itu adalah mengidentifikasi dulu penyebabnya itu apa. Kayak tadi, apakah dia itu penyebabnya virus, ataupun bakteri, atau bahkan alergi. Kalau udah tahu penyebabnya, maka kita treat berdasarkan penyebabnya itu. Nah, jangan lupa ya, karena memang pasien konjungtivitis itu pasti pasien merasa tidak nyaman ya, berarti kita harus juga rekomendasikan untuk memanage gejala pasien. Dan yang terakhir, untuk meminimalisir terjadinya kayak kekambuhan dari konjungtivitisnya itu, otomatis kita harus merekomendasikan lifestyle modification. Contoh paling gampangnya ya tadi, misal penggunaan soft lens ya. Penggunaan soft lens dipastikan bahwa tangan yang mau untuk memegang soft lens-nya itu harus higienis gitu. Setidaknya cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Karena di tangan itu berarti kan ada bakteri flora normal ya. Setidaknya kan ada kayak Staphylococcus aureus, ada Streptococcus, kayak gitu. Yang ketika dia nyampe ke mata, maka dia akan menjadi bakteri patogen. Yang tadi bisa menyebabkan bakterial konjungtivitis. Habis itu, yang terakhir di sini adalah consideration buat specific patient population ya. Contohnya di sini adalah pregnant woman. Kayak tadi, nggak semua obat tuh bisa kita rekomendasikan pada pasien hamil ya. Kayak tadi hanya yang bisa direkomendasikan tuh ternyata cuma erythromycin dan tobramycin. Karena dia itu sudah termasuk kategori B. Kemudian untuk anak-anak, tadi kelihatan juga nggak semua obat bisa dipakai untuk anak ya. Contohnya tadi penggunaan doxycycline itu kan juga nggak boleh buat anak usia kurang dari 8 tahun. Maka buat pasien anak, neonatus tadi contohnya, dia menggunakannya adalah azithromycin. Kemudian yang ketiga adalah pasien-pasien geriatrik. Kalau pasien geriatrik itu sebenarnya dia terapinya sama seperti pasien dewasa biasa ya. Tapi masalahnya dia itu akan lebih prone terhadap side effect dari obatnya. Contoh paling gampang tadi ya, pada alergi konjungtivitis kita rekomendasikannya itu adalah antihistamin. Antihistamin yang paling poten itu adalah antihistamin generasi 1, di mana dia itu memiliki efek samping yaitu sedasi. Nah, berdasarkan BIRS kriteria, antihistamin generasi 1 tuh relatif tidak direkomendasikan buat pasien geriatrik. Karena penurunan kesadaran pada pasien geriatriknya itu bakal jauh lebih signifikan dibandingkan pada pasien dewasa biasa. Gitu. Dan yang terakhir, tadi ya, otomatis kita harus take special note for contact lens wearer, karena tadi mereka itu secara natural tuh akan lebih prone mengalami konjungtivitis, terutama yang bakterial konjungtivitis. Berarti di situ kita sarankan terlebih dahulu selama masa pemulihan, tidak direkomendasikan untuk menggunakan kontak lensa ya. Habis itu ketika dia mau menggunakan kontak lensa lagi, maka harus diminimalisir sedemikian rupa biar tidak terjadi kontaminasi dari bakteri terutama. Nah, sampai di sini, oke. Ada yang mau didiskusikan dulu mungkin sebelum kita akhiri? Oke, saya mohon maaf sekali lagi ya karena saya kemarin ada kegiatan jadi perkuliahannya harus diganti menggunakan online class dan mungkin di sini ada yang ngerasa bahwa kalau online class itu lebih tidak efisien dibandingkan dengan offline karena memang kan nggak bisa tanya secara langsung ya.
bisa dengerin penjelasan secara langsung. Tapi nanti insya Allah recordingnya akan secepatnya saya upload ya, biar kalian bisa mereview juga. Nanti sekalian saya upload recording yang kemarin skizofrenia dan Parkinson disease biar bisa di review dulu sebelum kalian UTS. Kalau emang nggak ada yang mau diskusikan, bentar saya stop share dulu. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini ya.